Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas bil Amrikin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini, kemudian dilanjutkan dengan sholat berdiri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi bagian dari ibadah kita yang diterima oleh Allah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, serta umat beliau yang tetap istiqomah di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memulai kajian kita pada pagi hari ini, masih dalam suasana Idul Fitri, kami ingin mengucapkan kepada jamaah sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal kullu 'amin wa antum bi khairin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap ibadah, setiap amal soleh yang kita lakukan, wabil khusus di bulan Ramadan yang lalu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai setiap apapun yang kita lakukan. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan, kesilapan yang telah kami lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh MC Abino, insyaallah kajian kita pada pagi hari ini kita tidak melanjutkan pembahasan kita di dalam membahas cabang-cabang iman yang sudah kita bahas bertahun-tahun. Tapi hari ini kita ambil tema yang berkaitan tentang apa yang harus kita lakukan, ya, meneladani para salafun saleh pasca atau setelah bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan ya, sudah meninggalkan kita. Ya, bulan Ramadan 1447
dia pergi begitu saja. Satu tamu yang sangat agung yang mungkin kita nanti-nantikan beberapa bulan yang lalu sebelum datang bulan Ramadan, yang mungkin kita senantiasa berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kedatangannya agar Allah mempertemukan kita dengannya. Tapi ketika bulan Ramadan sudah berlalu dan Allah mengijabahi doa-doa kita, yaitu dengan dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan, diberikannya kita kemudahan, kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah, beramal soleh di bulan Ramadan. Yang harus jadi pertanyaan selanjutnya, apakah ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ibadah yang kita lakukan hanya sebatas di bulan Ramadan saja, atau ibadah itu terus kita lakukan walaupun bulan Ramadan sudah meninggalkan kita? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab bersama, yang harus kita evaluasi, yang harus kita renungkan. Karena jangan sampai kita termasuk di antara mereka orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya yang sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan, "Ragima anfa 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan falam yughfar lahu." Sungguh merugi, kata Rasulullah, sungguh merugi jika ada di antara umatku yang dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, dia mendapatkan bulan Ramadan bahkan sampai akhir Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengatakan sungguh merugi orang-orang yang demikian. Oleh sebab itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jangan sampai kita termasuk di antara mereka orang-orang yang merugi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya tadi. Bulan Ramadan sudah meninggalkan kita, tapi dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu bulan Ramadan di antara keistimewaannya adalah bulan yang penuh dengan ampunan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala hampir setiap hari mengampuni dosa-dosa hambanya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala hampir setiap hari menyelamatkan hamba-hambanya dari siksaan yang ada nanti di dalam api neraka. Oleh sebab itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang perlu kita perhatikan apa yang harus kita lakukan setelah bulan Ramadan berlalu. Mari kita teladani, mari kita contohi apa yang telah dilakukan oleh generasi terdahulu, yaitu generasi para salafun saleh. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menggambarkan tentang keadaan para salafus saleh terdahulu ketika bulan Ramadan meninggalkan mereka. Apa yang mereka lakukan? Di dalam kitab beliau disebutkan, dahulu para salafun saleh ketika bulan Ramadan meninggalkan mereka, ketika bulan Ramadan pergi meninggalkan mereka, mereka adalah termasuk orang-orang yang sangat bersedih hati. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, kanu yudhiru alaihi al-hazn yawma 'Idul Fitri. Ketika bulan Ramadan meninggalkan mereka dan masuk hari raya Idul Fitri, mereka dalam keadaan bersedih. Padahal umumnya manusia kalau tiba hari raya Idul Fitri, mereka dalam keadaan apa? Gembira. Kita termasuk orang yang paling antusias menyambut datangnya hari raya Idul Fitri, dan itu dibuktikan. Ya. Jauh hari sebelum Idul Fitri sudah tiba, kita sudah mempersiapkan segala-galanya, mulai dari membeli baju baru, ya, buat keluarga kita, ya, biar kopal katanya, biar kopalan, biar sama, ya, seragaman.
belum lagi ya, istri kita bikin kue di rumah, segala kue disiapkan dari yang manis sampai yang gurih. Belum lagi masak makanan-makanan yang lezat, ya, mulai dari opor ayam, rendang semua. Belum lagi rumah direnovasi, dicat ulang biar lebih tampak bagus. Ini menunjukkan bahwasanya kita termasuk orang yang paling antusias menyambut datangnya hari raya Idul Fitri. Maka ketika sudah tiba hari raya Idul Fitri, kita sangat bergembira. Saking gembiranya sampai ya, kita meluahkan dengan cara ya, ada yang mohon maaf, ada yang sampai ya berlebih-lebihan ya dengan ya, memain petasan dan sebagainya ya, sampai keliling kemana-mana ya, melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Tapi kalau kita perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu para salafun saleh yang disebutkan oleh Imam Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau, yudhiru alaihi lahusnu yawma Idul Fitri. Justru mereka sebaliknya menampakkan kesedihan mereka ketika sudah tiba hari raya Idul Fitri. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada mereka, innahu yaumun farhun wa surur. Hari ini adalah hari di mana kita bergembira, hari di mana kita bahagia. Kenapa justru kalian bersedih? Kan aneh kalau lihat di saat hari raya Idul Fitri ada yang bersedih, aneh nggak? Aneh. Saat orang lain sedang gembira, kok ada teman kita yang sedih, murung bawaannya, ya kayak nggak semangat. Aneh kalau kita melihat ada orang yang seperti itu. Dan itulah yang terjadi di zaman para salafun saleh. Maka kemudian mereka ditanya, kenapa sedemikian? Kenapa kalian wahai salafun saleh bersedih ketika tiba hari raya Idul Fitri, padahal ini adalah hari yang sangat gembira? Apa jawaban mereka? Fayaqulun shadaqtum. Benar apa yang kalian katakan. Ini adalah hari di mana secara umum kita manusia umat Islam bergembira dan bahagia. Walakinni 'abdun, akan tetapi saya adalah seorang hamba. Amaroni maulaya, yang mana Allah telah memerintahkan kepadaku an a'mala lahu 'amalan, untuk mengerjakan amal soleh, untuk mengerjakan ibadah, terutama di bulan Ramadan yang sudah berlalu. Fala adri ayuqbiluhu minni amla. Tapi aku nggak tahu apakah amal-amal soleh, apakah ibadah yang aku lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ternyata yang menjadi sebab mereka para generasi terdahulu sedih ketika tiba hari raya Idul Fitri adalah mereka khawatir dan takut jika amal soleh yang mereka lakukan di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka khawatir jika ibadah puasa yang mereka lakukan selama 1 bulan penuh, mereka khawatir jika ibadah qiyamul lail tarawih yang mereka lakukan selama 1 bulan penuh, mereka khawatir jika bacaan Al-Quran mereka berkali-kali hatam, mereka khawatir jika sedekah zakat yang mereka keluarkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan kenapa mereka sangat bersedih. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau ketika melihat ada beberapa orang yang sangat bergembira ketika menyambut datangnya hari raya Idul Fitri, beliau merasa aneh. Seorang ulama tabi'in Imam Hasan Al-Basri merasa aneh. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, kenapa mereka bergembira? Padahal mereka belum tahu
Padahal mereka tidak tahu apakah amalan-amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak diterima oleh Allah. Kalau seandainya mereka mengetahui amalan-amalan yang mereka lakukan diterima oleh Allah, itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal, kemudian mereka menampakkan kegembiraan mereka. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika amalan-amalan yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 127 yang kemarin sempat disinggung oleh khatib Jumat di masjid ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk melakukan satu amalan yang khusus yang tidak dilakukan oleh manusia manapun. Hanya Nabi Ibrahim yang Allah perintahkan. Satu amalan khusus, perintah khusus dari Allah kepada Nabi Ibrahim untuk melakukan amalan khusus di tempat yang khusus. Apa itu? Membangun Ka'bah. Kita kalau diminta untuk melakukan satu amalan khusus yang tidak orang lain lakukan, mungkin kita akan merasa apa ini? Bangga dan merah, pasti bangga. Ada orang yang diperintah untuk melakukan amalan ini kecuali saya. Berarti apa? Memang kita mampu, orang lain tidak mampu. Kita termasuk orang pilihan. Tapi Allah perintahkan untuk melakukan suatu amalan khusus yang tidak dilakukan oleh manusia manapun, termasuk para anbiya, para rasul yang lain pun tidak. Yaitu apa? Allah memerintahkan beliau untuk membangun Ka'bah. Secara logika kita, seharusnya amalan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yaitu membangun Ka'bah tadi pasti bakalan diterima oleh Allah. Benar kan? Ya, karena Allah perintahkan secara khusus kepada beliau. Mungkin Allah tidak menerima amalan beliau padahal perintah itu khusus yang Allah perintahkan kepada beliau. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasa bangga, tidak merasa ujub dengan amalan yang beliau lakukan. Buktinya apa? Setelah beliau selesai membangun Ka'bah, ada perasaan takut dan khawatir di dalam diri beliau jika amalan ibadah membangun Ka'bah yang sudah beliau lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal ibadah yang sudah kami lakukan ini ya Allah. Masih minta sama Allah, berdoa, bermunajat kepada Allah agar Allah terima ibadah yang beliau lakukan. Padahal itu amalan khusus jamaah sekalian. Allah perintahkan khusus kepada Nabi Ibrahim. Makanya seorang ulama tabi'in itu Wahid bin Anwar radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat ini, beliau menangis sambil mengatakan, ya Khalilur Rahman, wahai kekasih Allah, tarfa'u Baitur Rahman, engkau telah membangun sebuah rumah yang sangat agung, yang sangat mulia, bahkan rumah yang paling mulia yang ada di muka bumi. Wa anta musyrikun alla yataqabbala minka. Tapi engkau merasa khawatir dan takut jika seandainya amalan yang engkau lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita melakukan amalan tidak sebanding seperti mana amalan yang dilakukan oleh Nabi. Allah
tidak memerintahkan kita untuk melakukan suatu amalan seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu melakukan suatu amalan khusus. Kita melakukan suatu amalan yang dilakukan oleh juga kebanyakan manusia yang lain. Kita puasa, orang lain pun puasa. Kita sholat qiyamul lail tarawih, orang lain pun sholat qiyamul lail tarawih. Kita baca Al-Quran, orang lain pun baca Al-Quran. Kita berkali-kali hatam, orang lain pun berkali-kali. Kita sedekah, orang lain pun sedekah. Kita zakat, orang lain pun zakat. Apakah tidak ada di dalam diri kita perasaan khawatir dan takut jika seandainya amalan yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita tidak berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah menerima amalan kita? Makanya digambarkan dulu seperti yang dikatakan oleh seorang ulama Al-Mu'alla. Beliau mengatakan, kemudian Allah dulu generasi terdahulu berdoa kepada Allah selama 6 bulan berturut-turut. Pasca selesainya bulan Ramadan, apa yang mereka minta kepada Allah? Agar Allah menerima ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Itu doa yang tidak pernah mereka tinggalkan. Bayangkan 6 bulan. Bukan sekali, 2 kali mereka minta kepada Allah. Ya Allah, taqabbal minna, ya Allah terima ibadah kami, Allah, sekali 2 kali. Tapi 6 bulan berturut-turut jamaah sekalian. Setelah 6 bulan mereka berdoa meminta kepada Allah agar Allah menerima ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan yang sudah berlalu. Baru kemudian 6 bulan berikutnya mereka minta kepada Allah agar Allah pertemukan mereka dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kita belum sudah minta sama Allah, ya Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Pada bulan Ramadan yang lalu belum tentu diterima ibadahnya. Harus kita mencontohi mereka, minta dulu kepada Allah agar Allah menerima ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu. Setelah kita minta sama Allah, baru kemudian kita minta sama Allah agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Jamaah sekalian, inilah generasi para salafus saleh. Mereka menanamkan perasaan takut dan khawatir di dalam diri mereka ketika ibadah dan amal soleh yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berdoa kepada Allah, berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap ibadah yang mereka. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang mereka lakukan? Al-istiqamah 'ala ta'ah. Mereka istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menunjukkan kepada kita, memberikan contoh keteladanan kepada kita bahwasanya mereka adalah Rabbaniyun, bukan Romaniyun. Apa bedanya Rabbaniyun dengan Romaniyun? Kalau Rabbaniyun itu adalah seorang hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah sampai kapan? Sampai ajal mendatanginya. Mereka mengamalkan firman Allah yang Allah katakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kalian kepada Rabb kalian sampai datang kepada kalian al-yaqin. Apa makna al-yaqin? Mereka Rabbaniyun bukan Romaniyun. Apa Romaniyun? Yaitu orang yang hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Ketika Ramadan tiba, Al-Quran diambil. Begitu Ramadan berlalu, Al-Quran disimpan lagi di lemarinya. Nanti saya buka lagi Ramadan berikutnya, ya Quran, menang aja deh, lebih kamu di lemari. Bukan seperti itu, jangan sekalian. Tapi jadilah kita Rabbaniyun, yaitu orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah sampai kapan? Sampai ajal mendatangi kita. Karena perintah untuk beribadah kepada Allah tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi perintah untuk beribadah kepada Allah sampai kematian mendatangi kita. Dan tidak pernah berhenti sampai kita meninggal.
Dan perlu diingat, para ulama mengatakan dalam sebuah kaidah, inna min sawabil hasanah al-hasanatu ba'da. Indikator diterimanya ibadah dan amal soleh yang kita lakukan adalah dimudahkannya kita untuk beribadah sesudahnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mau tahu ya, apakah ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin yang sudah berlalu diterima oleh Allah, yaitu dengan cara ketika bulan Ramadan sudah berlalu kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, istiqomah di dalam beribadah kepadanya, itu sebagai tanda insya Allah ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah. Ini sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Lail ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberi, bersedekah, wattaqa, kemudian dia bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan seluruh apapun yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian amalan ibadah yang dia lakukan Allah terima. Apa yang Allah berikan kepadanya? Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan memudahkan dia untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu. Ayat ini para ulama mengatakan secara khusus Allah turunkan kepada sahabat siapa? Sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Ketika beliau banyak membebaskan para budak-budak yang disiksa oleh tokoh-tokoh musyrikin di saat di awal-awal pertama Rasulullah SAW dakwah di kota. Banyak yang beliau bebaskan. Ada Bilal bin Rabah, kemudian keluarga Ammar bin Yasir dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar ini kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho terhadap amalan yang beliau lakukan. Dan Allah terima ibadah beliau. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan beliau untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Kita lihat dari sekian banyak para sahabat Rasulullah yang hidup dengan Rasulullah SAW, siapa sahabat yang paling mudah melakukan kebaikan? Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan itu diakui oleh sahabat Umar bin Khattab. Apa yang beliau katakan? Kami para sahabat Rasulullah sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menyaingi amalan yang dilakukan oleh sahabat. Bayangkan habis sholat subuh ya pagi ya. Rasulullah selesai sholat subuh menghadap para sahabatnya, kemudian ajak mereka ngobrol diskusi. Wahai para sahabatku, apakah ada di antara kalian yang pagi hari ini ya, sudah bersilaturahmi ke rumah saudara? Ada yang angkat tangan kecuali Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Wahai sahabatku, apakah ada di antara kalian pagi hari ini yang sudah menjenguk orang yang sakit? Tidak ada yang angkat tangan. Abu Bakar lagi-lagi, saya ya Rasulullah. Wahai sahabatku, apakah ada di antara kalian yang pagi hari sudah memberikan makan kepada saudaranya yang kelaparan? Tidak ada yang angkat tangan. Abu Bakar lagi-lagi, saya ya Rasul. Bukan binatang rasa protes ya Rasul, pagi-pagi ya belum ada yang bersilaturahmi yang bantu orang. Kan masih pagi-pagi, orang juga masih tidur. Biasa kalau pagi ibadah apa yang sudah kita lakukan biasanya? Paling doa, zikir, sholat, ya kan, baca Al-Quran. Pagi-pagi udah berkunjung ke rumahnya Pak Cucu, Mbak, mungkin lah.
Sebelum subuh udah ketemu, aduh saya mau silaturahmi, ya nggak mungkin. Tapi itu bisa dilakukan oleh sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bayangkan, sebelum subuh sudah banyak amalan-amalan yang beliau lakukan yang itu tidak mampu dilakukan oleh para sahabat yang lain. Ini sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Fasan yassiruhu bil yusra. Allah terima ibadah amal soleh yang beliau lakukan ketika beliau banyak memerdekakan para budak-budak, sehingga Allah mudahkan beliau untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Maka siapa sekalian di rahmat Allah, kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk tetap istiqomah di dalam beribadah, walaupun bulan Ramadan sudah berlalu, itu sebagai indikator insya Allah diterimanya ibadah dan amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan. Tapi sebaliknya mohon maaf, kalau bulan Ramadan sudah berlalu kemudian kita kembali ke setelan awal, artinya setelan maghrib atau sebelum Ramadan tiba, ya. Wallahu a'lam bishawab. Perlu dipertanyakan apakah ibadah yang dia lakukan di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah. Jamaah sekalian di rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka di sinilah pentingnya Pak istiqomah. Jadi itu yang ditunjukkan oleh generasi terdahulu. Karena mereka tahu inna bil thawabil hasanah al hasanah kepada. Karena mereka tahu bahwasanya ya, ketika bulan Ramadan berlalu tidak juga berlalu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu ibadahnya juga berlalu. Bulan Ramadan selesai ibadahnya selesai. Tapi walaupun Ramadan sudah berlalu, walaupun Ramadan sudah selesai, ibadahnya tidak selesai. Banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan pasca bulan Ramadan. Di antaranya misalnya ibadah puasa. Kita masih bisa melanjutkan puasa-puasa sunnah, terutama di bulan Syawal ini. Yang kita tahu ada namanya puasa sunnah Syawal. Dalam hadis sampai Rasulullah memberikan motivasi kepada kita, "Soma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kasiyamid dahri." Siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, dia seperti mana puasa 1 tahun penuh. Bisa dia, karena 1 kali kita melakukan ibadah puasa, insya Allah minimal pahala yang kita dapatkan minimal 10 kebaikan. Berarti 36 hari dikalikan 10, berarti berapa? 360. Dan itu jumlah bilangan hari dalam 1 tahun. Minimal 10 kebaikan. Itu minimal. Padahal ibadah puasa pahalanya bisa saja lebih dari itu. Bagi dalam sebuah hadis kursi Allah mengatakan wa ana ajzi bi, Allah yang langsung membalas. Maksud Allah yang langsung membalas dan memberikan pahala di sini, para ulama mengatakan pahalanya tidak terbatas, bisa lebih dari itu. Apakah itu termasuk puasa sunnah? Termasuk puasa sunnah. Bukan hanya puasa wajib di bulan Ramadan saja yang pahalanya tidak terbatas, puasa sunnah pun pahalanya tidak terbatas. Kemudian ibadah apa lagi? Misalnya baca Al-Quran. Baca Al-Quran tidak hanya di bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan pun kita tetap tilawah, tetap tadarus, tetap baca Al-Quran, tetap khatam Al-Quran. Kemudian apa lagi? Ibadah tarawih. Di luar bulan Ramadan bisa kita lakukan dengan cara qiyamul lail. Di bulan Ramadan kita terbiasa melakukan sholat tarawih, di luar bulan Ramadan biasakan diri kita untuk melakukan qiyamul lail. Paling tidak minimal sholat witirnya jangan ditinggalkan. Sampai Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada kita, kalau misalnya kita tidak mampu bangun di malam hari untuk melakukan sholat qiyamul lail atau sholat witir, paling tidak sebelum kita tidur sholat witir terlebih dahulu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, "Ausani khalili, telah berwasiat kepadaku kekasihku Rasulullah 3 hal, di antaranya an u'tira qabla anam."
Ya, witirlah terlebih dahulu sebelum kalau 3 rakaat berat paling tidak minimal 1 rakaat. 1 rakaat apa masalah? Boleh witir 1 rakaat boleh. Ya, lebih baik kita witir 1 rakaat istiqomah daripada banyak melakukan ibadah tapi tidak istiqomah. Karena dalam hadis Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling utama, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, amalan yang adwamuha wa in qarra, yaitu amalan yang kontinu, amalan yang kita lakukan dengan istiqomah walaupun sedikit, nggak masalah, witir 1 rakaat. Baca Al-Quran walaupun tidak harus one day one juz misalnya, paling tidak one day one halaman. Apa halaman bahasa Inggrisnya? Page. Ya, wow, kita juga bahasa Inggris. One day one page. Walaupun bukan one day one juz, nggak masalah, one day one page tapi istiqomah setiap hari baca. Terus kapan hantamnya ya nggak tahu, yang penting baca terus. Allah. Begitu juga dengan saudara. Bisa kita lakukan walaupun di luar bulan. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diteladani oleh generasi terdahulu atau salafun saleh terdahulu adalah mereka istiqomah di dalam beribadah. Mereka istiqomah di dalam beramal. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah al-istighfar. Mereka senantiasa banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berlalunya bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka khawatir, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis tadi, berapa banyak di antara umat beliau yang merugi ketika dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Makanya mereka banyak beristighfar. Mereka menutup bulan Ramadan dengan banyak beristighfar. Ya, mereka menutup bulan Ramadan dengan banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima setiap ibadah dan amal saleh yang mereka lakukan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai penutup saya ingin membacakan beberapa kisah ya dari generasi terdahulu, bagaimana ya sikap mereka di dalam menyambut hari raya Idul Fitri atau setelah berlalunya bulan Ramadan. Dalam sebuah riwayat, pernah suatu hari fi yaumin min ayyamil 'aish ja'at banat Umar bin Abdul Aziz, datang anak-anak perempuan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kita tahu Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah, seorang pemimpin yang menguasai sepertiga dunia. Di dalam kepemimpinan beliau itu tidak ada satupun rakyatnya yang miskin. Bayangkan, sampai ya harta yang dizakati oleh kaum muslimin itu menumpuk di Baitul Mal. Karena saking makmurnya. Pernah suatu hari ketika tiba hari raya, anak perempuan beliau minta, ya Amirul Mukminin, al-Idu qad wa laysa indana thiyabun jadidah. Wahai ayahku, besok sudah tiba hari raya, kita belum punya baju baru. Ini biasa kan kalau istri kita, anak kita kadang sering minta seperti itu sama kita, ya biasa. Gimana Mas, besok udah mau lebaran, belum beli baju baru nih. Kita belum kopelan, ya kan? Belum pakai baju baru nih, belum ada nih. Ayo kapan nih mau ke Tanah Abang? Kapan ini mau beli baju baru? Ya, kapan nih mau THR? Ya kan? Belum ngasih THR nih, padahal udah mau lebaran. Sama seperti itu, anak beliau pun minta demikian kepada beliau, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Walaysa indana thiyabun jadidah al-basra. Pada beliau batin la yajidna thiyaban yalbasuna. Karena pada saat itu belum ada satupun baju baru yang bisa digunakan oleh anak-anak perempuan beliau untuk dipakai ketika di hari raya Idul Fitri. Fama kana Amirul Mukminin, apa jawaban Umar bin Abdul Aziz atas permintaan anaknya?
nadhara ilaihinna wa qala, beliau melihat anak-anaknya dan mengatakan, ya banati laisa al-'id man labisa al-jadid. Wahai anak-anakku, bukanlah dinamakan hari raya orang yang pakai baju yang baru. Wa innamal 'id liman khafa yawmal wa'id. Yang dikatakan hari raya itu adalah bagi orang yang takut dengan hari kiamat. Jadi besok-besok kalau istrinya minta baju baru, jawabannya seperti ini. Wahai istriku, laisa al-'id liman labisa al-jadid, walakinnal 'id liman khafa yawmal. Wahai istriku, wahai anakku, hari raya itu bukan untuk orang yang pakai baju baru, tapi hari raya itu untuk orang yang memiliki rasa takut dengan hari. Hah? Wah, khawatirnya untuk orang pakai baju baru tak takut nanti kan. Kemudian dalam riwayat lain satu lagi, pernah suatu hari ada orang yang datang berkunjung ke rumah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seorang khalifah juga. Pada hari raya datang berkunjung. Ketika berkunjung ke rumah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mendapati saat itu Khalifah Ali sedang makan roti keras. Roti keras itu berarti roti yang murah. Ya, mahal ya, berarti aneh itu wajib ya. Roti yang murah, roti yang ya bahasanya yang sebenarnya tidak layak dimakan oleh seorang khalifah, apalagi di hari raya. Kemudian tamu ini merasa aneh, dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, yauma 'id wa khubzul bushr. Hari raya kok makan roti yang seperti ini? Gitu. Di saat kalau hari raya kita makannya opor ayam, rendang, terus apalagi macam-macam makanan yang lezat, ya kan? Yang mungkin jarang kita makan di luar hari raya. Tapi di Khalifah Ali justru makannya roti itu. Dan orang ini merasa aneh melihat hal demikian. Apa jawaban Khalifah Ali bin Abi Thalib? Al-yawma 'id man qabila siyam wa qiyam. Hari raya itu diperuntukkan bagi orang yang puasanya, ibadah sholat qiyamul lailnya diterima oleh Allah. Hari raya itu diperuntukkan bagi orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Hari raya itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Dan hari raya itu adalah bagi orang-orang yang amalan yang dia lakukan di bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Jadi hari raya itu bukan hanya sekedar, mohon maaf jelas sekalian yang berhormat, bukan hanya sekedar kita pakai baju bagus, bukan hanya sekedar kita memakan makanan yang lezat, bukan hanya sekedar kita mendapatkan THR dan sebagainya, bukan. Tapi hari raya yang paling penting itu adalah hari raya itu adalah hari di mana amalan-amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah. Dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna hari raya yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian Allah, mudah-mudahan kita bisa meneladani, mencontohi para generasi terdahulu di dalam memaknai hari raya dan di dalam menjalankan ibadah dan amal soleh yang mereka lakukan pasca atau setelah berlalunya bulan suci Ramadan. Sekali lagi, Allah memerintahkan kita untuk beribadah tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah sampai ajal mendatangi kita. Waktu pada hatta ya'tiyakal yaqin. Jadilah kita hamba-hamba Rabbaniyun dan jangan menjadi hamba-hamba yang Ramadan. Allah a'lam. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Rino sebagai MC jika ada yang bertanya. Baik, terima kasih sosialnya. Jadi Robiun. Sekarang tidak ada pertanyaan.